Jika tim pasca sarjana dari Universitas Pendidikan Indonesia yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang saya banggakan, saya hormati Pak Rektor Universitas Tadulako yang sudah membuka acara ini dengan resmi, yang saya hormati Pak Dekan FPIP beserta sivitas akademika, para dosen, guru saya. Ya, saya sampaikan kepada adik sekalian bahwa saya alumni dari sini, alumni dari FKIP Universitas Tadulako Palu, tepatnya di jurusan pendidikan fisika. Lalu kemudian melanjutkan ke S2 di Brawijaya, dan saat ini kembali lagi ke kampus ini untuk S3 di ilmu sosial, program ilmu sosial, sementara masih menyelesaikan proposal. Dan alhamdulillah ya harus buat. Saya pun juga saya punya proposal itu kemarin saya evakuasi rumah saya yang sudah rata dengan tanah itu. Harapannya adalah laptop yang di dalamnya semua data ada, ternyata bisa diselamatkan, tapi harddisknya itu sudah hancur. Ya, tapi sudah kita kembalikan kepada Allah untuk keseimbangan seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu. Adik-adik sekalian, mahasiswa FKIP yang akan melaksanakan kuliah kerja nyata yang saya banggakan sebelumnya. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pak Prof, Pak Dekan yang saya hormati serta para dosen saya dan adik-adik sekalian yang saya banggakan. Tentu cerita ini tidak memperlihatkan sebuah kehebatan selamat dari gempa, dan tidak juga untuk dimasukkan sesuatu riah, tetapi semata menceritakan sebuah keadaan yang seharusnya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalnya saya mengikuti pendidikan tim 2 di Surabaya. Hari Rabu itu mengikuti ujian awal, dan sebelum saya ke sini Pak Bupati telepon Pak Kaban Bapeda, tolong wakili saya di Kementerian Pendidikan untuk menerima anugerah pendidikan. Sebelum Pak itu mestinya dinas pendidikan, yang tidak, kau yang harus ikut, kali ini masuk program. Ternyata juga dinas pendidikan juga memberikan kepercayaan kepada saya. Awalnya saya iakan, lalu kemudian setelah saya lihat schedule terlalu padat, saya telepon lagi dinas pendidikan, sepertinya saya tidak bisa. Sebelum hari Jumat, hari Rabu, Pak Bupati sudah nelpon. Ini Pak minta maaf sekali, saya tidak bisa Pak. Oh ya sudah, saya yang hadir, tapi kau dampingi, tidak bisa juga Pak. Karena ada hal yang saya harus kerjakan di Palu, boleh izinkan. Lalu kemudian hari Kamis saya bertolak ke bandara. Di perjalanan saya untuk telepon saya punya anak, ayah di mana? Ayah di bandara, mau ke Palu. Jangan dulu pulang ayah, saya sudah bookingkan tiket di Surabaya. Untuk apa nak? Saya mau bikin surprise untuk ayah. Dia juga tidak mengungkapkan apa, tapi kemudian saya berhitung, oh iya, tanggal 29 hari Sabtu itu ulang tahun saya. Nah ternyata bukan itu penyebabnya. Dia tidak mau curhat ke saya, tapi curhat ke ibunya. Dia mimpi malam itu saya meninggal. Nah tapi kemudian saya telah bersikeras karena nurani saya saat itu, batin saya tidak enak kok. Ada sesuatu yang menurut saya harus pulang. Alhamdulillah dengan saya bujuk sedemikian rupa, mengalahlah satunya anak itu, pulanglah hari Kamis. Hari Jumat pada sore hari itu kemudian saya bersih-bersih di belakang. Pada saat sudah tinggalkan tempat yang saya bersihkan itu, lalu kemudian dicuci tangan karena mau siap sholat maghrib, tiba-tiba gempa pertama. Hentakan gempa pertama itu sampai satunya kolam yang ada ikan koi itu terhempas semua. Saya sempat berpikir lagi untuk menangkap ikan itu, jangan nanti mati percuma. Apa yang disampaikan Pak Rektor tadi tidak boleh kita menolak, betul sekali. Dalam situasi dan kondisi apapun, ketika ada sesuatu yang bisa bermanfaat kita harus lakukan. Asal jangan kemudian juga mencari mati. Ya, saya juga teringat dengan hadis Nabi, andaikan kiamat itu besok masih ada sebiji jagung di tangan kita, tanam. Tidak boleh menunggu. Alhamdulillah adik-adikku yang sudah datang di sini, ini memberikan sebuah semangat, menguatkan daerah ini. Kita siap bangkit untuk menggawas Sigi dan Palu.
tidak boleh mengeluh. Sempat saya berpikir begitu, hanya karena hentakan kedua terjadi, lalu kemudian pagar penghalang itu sudah hampir roboh, ada bekas di sini, lalu saya ulurkan niat itu, lalu kemudian saya berteriak, ada satu anak saya terjebak di dalam rumah. Rumah itu terkunci, ternyata saya teriakin itu bukan dia tidak dengar, hanya karena suara sudah semua lemari itu jatuh, dia hindari, dia hanya bersembunyi di balik tikar. Syukurnya ketika teriakan itu sekian kali saya sampaikan, dia buka, keluarlah dia di garasi bagian depan. Lalu oleh tetangga bilang begini, kawasan kita di halaman saya saja, karena di halamannya bapak ini penuh pohon-pohon. Saya pikir oh betul juga, di sana kan luas. Nah, sudah berpindah kita. Tanah pada saat itu sudah retak semua tanah. Nah, akhirnya kita berpindah di tempat itu. Hentakan berikutnya sudah roboh dia punya pagar belakang ini, tetangga ini kelihatan orang lain. Kemudian ada suara yang berteriak, air, air, air. Jadi saya berpikir saat itu, wah, ini danau Lindu yang pecah. Bayangan saya saat itu luar biasa, baku tangkis dengan air ini. Danau Lindu di atas ketinggian. Lalu ini kan sudah menjelang malam, Prof. Jadi tinggal sayup-sayup kelihatan, tapi masih nampak. Saya lihat ada jalanan bangunan dengan pohon-pohon. Kayak gerak. Setelah keadaan itu saya ketahui dengan jelas, saya usah saya punya istri dengan saya punya anak yang ketiga itu. Cepat, ayo lari cepat. Pokoknya memang saya paksa lari. Jarak antara rumah dengan jalan poros HM Soeharto itu di Petobo ya, saya posisi di Petobo. Itu kurang lebih 15 meter. Bayangan saya, oh masih jauh ini. Ini kan gerakan tanah, kalau tahu itu tanah yang bergerak. Nah, saya juga belum tahu apa ilmunya sebetulnya tanah yang bergerak. Yang saya paham gempa itu hanya tsunami dengan ya getaran ya. Lalu tiba-tiba sampai di jalan poros itu, saya nengok begini, kan posisi ke bawah. Itu tanah yang membawa bangunannya tinggal 3 meter di belakang. Ya Allah. Allah Akbar. Saya sudah mulai panik saat itu. Lalu kemudian saya paksakan saya punya istri, karena dia sudah lelah, jatuh. Saya tanya seperti karung itu. Ayo lari. Iya. Jangan putus asa. Lari jatuhlah, tarik seperti karung itu. Ada 2 bagian lutut ini memar. Lalu kemudian posisi di jalan raya semacam itu bergelombang begini dan tinggi, akan berbahaya ketika kita di situ. Dan saling berkumpul itu pecahan itu sehingga pecahan-pecahan itu dia serpihan-serpihan kecil. Nah Pak, saya sudah tidak mampu, saya tidak tetap lari. Sampai di mana Pak? Di depan masjid. Ya saya selalu mencari tempat yang mendapat berkalah dalam posisi keyakinan ya, bahwa di depan masjid, di depan rumah ibadah. Ternyata di posisi depan masjid itu sudah roboh itu masjid. Informasi dengan jamaah yang sholat di masjid itu baru 1 rakaat juga sudah keluar semua karena sudah roboh. Nah karena saya lihat gerakan tanah bergelombang dan tinggi, saya sampaikan istri, jangan berdiri di aspal itu. Kita berdiri saja di pinggir aspal. Berdirilah saya posisi ini. Tiba-tiba tidak lama kemudian bunyi suara tanah yang bergerak itu, lalu terkisap saya punya kaki sampai di sini sudah terkisap oleh tanah. Ya dia telan. Jadi telan, maka saya tidak menggunakan sepatu ini karena masih ada luka itu, takutnya lecet lagi. Jadi saya kasih sembuh betul. Lalu kemudian istri saya itu sudah marah macam ini, Prof. Diisap tanah juga, ditimpa motor lagi. Motor jamaah. Saya tinggal posisi pegang tangannya begini. Saya pegang tangannya. Saya punya anak karena dia kecil, lincah larinya sudah di depan sana. Syukurnya dia tengok saya dengan ibunya. Sebab bayang saya kalau dia terus, di sana itu gerakan tanah di depan sudah terkubur. Yakin terkubur di sana. Dia berhenti di atas bukit yang tempat gundukan tanah itu. Awalnya saya takut mati. Ya semua kita takut mati ya. Ya. Nurani naluri manusia secara normal itu takut mati. Tapi ternyata jangan, salah. Keseimbangan yang dibutuhkan. Ya, tatkala perasaan itu muncul dan posisi saya goyang satunya kaki sudah tidak bergerak, seperti dipaku kaki, tidak ada gerakan sedikit pun. Alhamdulillah saya konsentrasikan, saya tenangkan diri, konsentrasikan, lalu kemudian saya pasrahkan diri kepada Allah. Ya Allah, berdosa dalam hati. Jika sekiranya malam ini ajal kami, maka matikanlah hambamu ini, istri hambamu dan anak hambamu dalam keadaan husnul khatimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Zikir terus berjalan. Saya sudah tidak, perasaan mati tadi, perasaan takut mati tadi saya hilangkan, dan alhamdulillah saya punya keadaan yang
Pak Rektor sampaikan, keseimbangan itu memang dibutuhkan. Harus tenang, tidak boleh gegabah dan gelisah. Alhamdulillah, zikir, kekuatan zikir. Lalu kemudian saya goyang-goyangkan saya punya kaki, alhamdulillah Prof, tercabut kaki itu. Lalu kemudian istri yang saya sudah terbatal itu tidak bersuara sudah, ditingis motor. Nah, lalu saya sampaikan dengan jamaah situ, tolong angkat motor biar udah cepat tercabut. Dan alhamdulillah tercabut semua. Lalu saya dengan anak saya, istri saya panggil sini. Ada satu bagian jalan aspal itu yang kurangnya tinggal seukuran tikar. Disitulah kita berdiam. Di situ kita berdiam, tidak ada jalan lain. Ternyata dari situ saya baru sadar ada gerakan tanah dari atas. Saya harus ulang-ulang katakan itu adalah mujizat. Tanah itu terhenti di tengah posisi di posisi jalan itu. Lalu di posisi kiri kami, tanah itu bergerak terus. Lalu memutar di dokter materi, memutar begini. Di sebelah kanannya juga ikut berputar. Ketemulah di tengah kan. Tidak ada logika ilmu yang mampu menjelaskan kenapa sampai terjadi begitu. Makanya saya katakan ini adalah mujizat. Seolah-olah saya berkelakar dengan teman. Kasih lewat dulu standing keluarganya, berhenti karena seolah-olah begitu ya, tapi ini kelakar. Karena banyaknya manusia yang keluar dari rumahnya dari bagian dalam dengan posisi rumah yang di depan jalan, semua keluar ke jalan poros itu. Tolong, ayo keluar cepat, bahaya. Seketika suara itu lenyap. Senyap jadinya. Kurang lebih kita yang di tengah posisi yang saya katakan aman tadi itu aman menurut kondisi saat itu, tapi tidak aman sebetulnya karena dikelilingi oleh putaran tanah itu. Jadi tanah yang di atas berhenti di tengah, lalu kirinya bergerak begini memutar, lalu ini juga semacam itu. Di tengah lah kurang lebih 10 meter saja yang agak sedikit aman. Itu senyap kurang lebih 10 orang saja kita dengan anak-anak sudah. Wow. Sekarang saya sampaikan ini adalah sebuah mujizat Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kami berdiam di tengah itu, lalu saya merasa astagfirullahaladzim, ya Allah, saya belum sholat. Lalu kemudian saya tengok saya punya baju dan celana. Ya, pada posisi kami lari itu baju di badan, tidak ada apa yang bisa sempat saya punya istri bilang, kasih keluar mobil Pak. Oh, tidak boleh bisa bicara kasih keluar mobil, ini susahnya jalan ke sana, tak tunggu di mobil, ayo cepat lari. Nah, tidak ada yang bisa diselamatkan, hanya baju di badan. Saya Allah, dalam hati saya berbisik kepada Allah, ya Allah, pakaian saya ini kotor, tempat tayamum itu juga kotor, tapi harus saya kerjakan ini ibadah, sholat. Bayangan saya adalah posisi mungkin aja sudah ini rasionalnya manusia saat itu yang saya gunakan, tidak lama lagi sudah posisi meninggal ini. Saya hanya minta, ya Allah, matikan saya dalam posisi sholat ini. Sudah saya ajak saya punya anak sholat. Saya punya anak juga tidak berteriak, tidak ada histeris. Istri saya dalam keadaan saat itu datang pulang, saya bilang zikir saya cuma. Setelah selesai sholat, pada posisi yang saya lari dengan keadaan melihat tanah tadi itu membawa bangunan, tidak ada keluar air mata setetes pun. Tapi kalau saya sholat luar biasa, air mata itu tanpa diberikan rangsangan, luar biasa mengalirnya sedemikian rupa. Nah, selesai sholat kemudian menghadap kiblat, saya atur tempat duduk. Jadi saya punya istri dan punya anak. Duduk, saya bilang, Ma, duduk kita. Sekarang ini putuskan semua hubungan dengan siapa-siapa. Jangan lagi diingat orang tua, jangan diingat saudara, jangan diingat anak, jangan diingat harta, dan jangan apa-apa yang diingat. Yang satukan semua ingatan kita, konsentrasi kita kepada Allah semata. Dan zikir sampai tidak ada suara. Berzikirlah kami di tengah itu. Gempa masih terjadi terus. Ya lama kemudian terbakar lagi rumah di samping karena akibat listrik. Dan Pak, kemana lagi kita ini? Saya mau kemana lagi dikelilingi tanah bergerak ini? Bergeser sedikit saja lah. Makanya saya bilang zikir saja. Saya sudah pikir ini posisi sudah meninggal ini. Kembali saya pada saat berzikir itu, istri dan anak saya berdoa lagi dalam hati, ya Allah, sekiranya malam ini adalah ajal kami, matikan saya dan istri saya serta anak saya dalam keadaan husnul khatimah, dan jangan dipisahkan ya Allah, supaya keluarga mencari dan teman mencari itu mudah, kami tidak terpisah. Ya kita sudah pasrah. Ada juga sekian teman yang menyertai program, tidak mungkin kita lakukan kemana-mana. Di sini saja ajal pun itu di mana pun datang, kalau tiba ajal ya meninggal tidak mesti di sini. Ya saya kenapa? Bayangan kami saat itu kota Palu semua semacam itu, ternyata tidak. Nah setelah tenang beranjak saya dari tempat duduk, saya kemudian ke depan, saya lihat gundukan tanah kayak ada masih bayangan bergerak tanah pohon ini. Mundur lagi, mak, tidak duduk kembali kita. Lalu kedua lagi saya beranjak setelah berzikir 10 menit, saya lihat masih ragu. Sudah berzikir terus kita di tengah itu kurang lebih 40 menit ya,
ya hampir 1 jam lah dengan proses kita menuju ke depan itu. Nanti ada suara dan senter. Siapa yang masih di depan, di dalam situ, ayo keluar, di depan ini aman. Alhamdulillah, dalam hati saya berarti hanya Petobo ini yang begini. Nah, kemudian saya sampaikan, saya yakinkan ini teman-teman, Pak Imam dengan anak-anak itu, Pak Imam begini, Islam juga melarang kita menerima keadaan itu dengan posisi tidak ada ikhtiar. Kalau toh malam ini kita ditakdirkan meninggal, kita tetap berzikir menuju jalan yang sudah berlubang itu, setinggi kita, berzikir. Kalau kemudian kita ditakdirkan, sudah di situ aja kita. Bagaimana? Sependapat, oke, saya yang pimpin. Saya ambil saya punya anak, lalu saya terangi tempat itu. Luar biasa, Bapak Ibu, sesuatu yang kadang yang tidak saya sangka. Luar biasa kedalaman tanah yang berjurang itu, kurang lebih setinggi kita berdiri. Lalu kemudian naik lagi, lalu turun lagi, lalu naik lagi. Sudah beberapa orang di situ terjepit. Saya mau ingin selamatkan, ada jangan. Posisi itu tidak bisa selalu menyelamatkan diri masing-masing dulu. Oke. Dan itu sudah meninggal Pak Ustaz, karena sudah jatuh begini kepalanya. Lalu kemudian tidak lama kemudian kita meniti di atas atap. Saya berpikir kok atas atap. Kenapa kok atas atap? Nah, ternyata rumah tadi itu yang kemudian dibawa oleh tanah likuifaksi tanah itu benturan dengan rumah lain, kemudian jatuh, ya di obrak-abrik oleh tanah itu seperti apa namanya? Ya di blender ya, kayak gado-gado itu ada sudah fondasi di atas dan seterusnya. Kan hitungan saya posisi di masjid tempat kami berdiam itu sampai dengan Dr. Mati itu cukup jauh pada keadaan normal, tapi saat itu setelah saya katakan kembali mujizat Allah Subhanahu Wa Taala, terasa tidak jauh perjalanan itu lalu sampai di sana, di depan. Alhamdulillah. Bapak Ibu khususnya ada anak sekalian, Bapak adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Ini adalah sebuah cerita yang memang saya alami, tapi mungkin ada hal penting dan menurut saya ada beberapa hikmah yang tersirat dalam pengalaman rohani yang saya tempuh itu. Andaikan rohani itu, pengalaman rohani direkonstruksi kembali, saya tidak bisa wujudkan karena ini adalah rekayasanya Allah, skenario adalah Allah. Dua keadaan yang menghambat saya jangan pulang itulah sebuah skenario Allah yang kemudian menguatkan di hati saya, mesti pulang. Bayangan saya adalah secara harfiahnya manusia, ikhtiarnya manusia, tatkala saya tidak ada menolong, membantu istri saya dan anak saya tadi itu, khususnya istri saya, wah, tidak sampai begitu kejadiannya. Nah, karena itu pertama yang saya pahami di dalam kondisi rohani yang saya hadapi ini pertama adalah bahwa ajal itu bukan karena gempa, meninggal itu bukan karena gempa. Keyakinan saya, wa makana linafsi antamuta illa biiznillah, kita baru ajalah. Bahwa setiap yang meninggal itu semuanya atas izin Allah dan sudah tercatat di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Ini penting untuk dipahami, khusus untuk diri saya dan kita semua. Jangan kita takut bahwa gempa itu yang mematikan, Allah yang mematikan. Ini persoalan akidah, sangat-sangat berbahaya. Akibatnya nanti dengan gempa itu seolah-olah kita posisikan sebagai Tuhan. Ini maksud saya. Tidak, bukan gempa yang mematikan, manusia, Allah yang mematikan. Jadi kalau kemudian adik-adikku sekalian, kita semua di tempat ini adalah selamat, di antara saya mengalami langsung musibah itu kalau Allah belum izinkan, dalam belum ada catatan nama kita di kitab Lauhul Mahfuz itu sampai belum meninggal. Yang kedua, besoknya saya lihat rumah saya, harapan saya adalah saya bisa selamatkan laptop dengan jas itu utamanya. Ternyata keburu habis. Ini saya sampaikan yang istri, Mak, inilah sebuah tanda bahwa apa yang kita miliki termasuk diri kita inilah miliknya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada milik kita. Kita hanya pemakai. 5 tahun kita bangun itu rumah, ibu banyak membantu menanami menata tamannya, tapi 40 menit Allah pemiliknya ambil. Tidak perlu kita sedih. Alhamdulillah siap satunya istri karena dialami Prof. Nah ini saat satu kesukaan. Untuk maksudnya untuk kita semua adalah tidak ada yang abadi yang kita miliki ini, tidak ada. Semua miliknya Allah. Kita hanya pemakai, peminjam. Dan kalau sudah sampai waktunya dengan ayat tadi itu, saya yakin sudah masuk ajal kita. Inilah yang juga dimaksud oleh Pareto maupun Pak Dekan tadi itu. Kalau tidak perlu kita terlalu berlebihan takut dengan gempa. Lebih-lebih lagi dengan analisa JK yang dari Jepang, ahli gempa itu mengatakan dalam dunia, dalam sejarah gempa di dunia tidak ada likuifaksi itu sepanjang sampai berkilo-kilometer. Ya tadi kurang lebih 2 kilometer. Yang paling jauh itu, yang paling dalam itu untuk tanah runtuh, tanah yang tenggelam, rumah yang tenggelam itu 5 meter. Makanya pusing mereka, Prof. Mereka melakukan kajian khusus untuk Palu dan khusus untuk Palu. Kenapa likuifaksinya sampai terjadi begitu?
Nah, ini juga yang saya maknai dengan apa yang disampaikan Pareto tadi adalah keseimbangan. Keseimbangan hidup ini tidak boleh kita mengandalkan hanya rasio kita, tapi hati juga harus kita imbangkan di dalam kehidupan ini. Karena ternyata kondisi yang terjadi di Petobo khususnya dan Balawa itu tidak mampu dideteksi oleh ilmu. Bahkan petanya GK itu waktu kami rapat, dia perlihatkan sebetulnya yang tanda merah itu bukan Petobo dengan Balawa, tapi Doyo. Sesuatu yang tidak mampu diprediksi. Lalu artinya apa? Harus ada keseimbangan. Jangan hanya kemampuan rasio yang kita andalkan dalam kehidupan ini, tapi juga dalam pendekatan hati. Walau karena Allah katakan di dalam Al-Quran itu, ini keyakinan saya kembali, bahwa jika sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepadaku, kata Allah, maka aku akan lindungi mereka dan aku limpahkan mereka rahmat dari langit dan bumi. Walakin kazzabu fa'aznahum bima kanu yakzibun, kata Allah. Walau ana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jika sekiranya penduduk negeri ini, kata Allah, beriman kepadaku dan bertakwa, saya akan lindungi dan saya limpahkan rahmat dan rezeki dari atas langit dan bumi. Walakin kazzabu fa'aznahum bima kanu yakzibun. Tapi kalian dustakan ayat-ayatku, maka aku akan siksa kalian disebabkan oleh perbuatan kalian. Ayat. Saya yakin agama lain juga mempunyai keyakinan semacam itu, bahwa Tuhanlah pemegang kekuasaan ini. Bahkan di ayat selanjutnya disebutkan, apakah kalian merasa aman pada posisi petang hari tatkala bencana itu datang? Apakah kalian merasa ayat berikutnya, apakah kalian merasa aman di waktu subuh hari tatkala bencana itu datang? Posisi kita kena di petang hari. Tidak ada. Kesimpulannya kehidupan ini di atas bencana. Maka tidak ada lagi yang kita bisa andalkan kecuali iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Prof, Padekan, saya minta maaf. Kelihatan pemahaman saya terhadap ayat ini. Urusan ibadah itu sebetulnya tidak boleh lagi diserahkan kepada pribadi. Nanti dia yang sadar, tidak boleh. Mesti ada intervensi kebijakan. Di pemerintah Kabupaten Donggala saya sampaikan dengan pimpinan, Pak, kita kembali dengan program. Dulu saya gagas program Donggala Karma Bali yang di dalamnya adalah Donggala berintak. Diwajibkan anak-anak sholat sebelum pulang dan diwajibkan dipantau oleh orang tua dan gurunya untuk sholat. Untuk apa? Yang tadi itu. Walau anak ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'. Jika sekiranya penduduk negeri ini beriman, berarti ketika bicara penduduk ada intervensi kebijakan. Jangan hanya berpikir, oh saya sudah persoalan, tidak perlu lagi saya memikirkan yang lain. Tidak boleh. Ini harus penguatan, kita harus lakukan itu. Bahkan saya baca lagi tadi di surat Al-Isra ayat 58 itu, tidak ada satu negeri pun yang penduduknya mendustakan, melakukan durhaka, kami habisi mereka, kata Allah. Sudah jelas sekali Bapak Ibu. Ini butuh keseimbangan. Tadi Pak Rektor, saya sudah sangat-sangat sependapat tadi. Sudah beliau ulang, butuh keseimbangan kehidupan ini. Tidak boleh kita hanya kemampuan rasional memahami kondisi kehidupan ini dengan ilmu semata. Tapi juga ada ruang iman yang harus kita berikan, ruang hati di sana. Ada kondisi-kondisi yang tidak bisa dicerna oleh ilmu. Maka bukan masuk dalam hukum sunatullah, tapi dia masuk dalam hukum inayatullah. Kehendak Allah, kun fayakun. Ketika dia berkehendak yang tidak masuk akal, bisa jadi masuk akal. Inilah yang masih dimantapkan, dikuatkan. Sehingga betul-betul kita memahami gempa ini sebagai sebuah keadaan yang menjadi ujian. Jadi pemahaman saya terhadap gempa itu, di samping mengingatkan kepada kita, juga dalam menjadi ujian. Ujiannya adalah, masih hambaku ini masih cintakah kepada saya? Tatkala saya berikan ujian di sini, masih dia sebutkan kalimat-kalimat thayyibah, atau sudah ditinggalkan? Atau bisa juga laknat ketika kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pemikiran-pemikiran dan masukan yang kami sampaikan. Sekali lagi bahwa mudah-mudahan cerita yang kami jalani ini sebagai sebuah inspirasi. Sekali lagi bukan untuk mengatakan bahwa kami hebat dalam, tidak ada sebetulnya hebat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hanya sebuah adalah cerita yang menjadi inspirasi bahwa kita mesti kembali kepada Allah, mencintai Allah. Jangan disanding-sanding kecintaan kita kepada Allah. Jangan dilebihkan kecintaan kita kepada makhluk dibanding Allah. Karena kita mencintai istri kita melebihi daripada cinta kita kepada Allah. Mencintai harta kita melebihi dari cinta kita kepada Allah. Mencintai profesi kita melebihi dari cinta kita kepada Allah. Harus kita sandarkan semua kecintaan kita kepada Allah. Dan kecintaan kepada Allah itu menjadi modal bagi kita untuk mencintai yang lain-lain. Sehingga apa? Akhirnya nanti apa yang kita lakukan betul-betul berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika demikian, terima kasih saya dikasih kesempatan. Rindu rasanya memang kembali ke kampus untuk menceritakan sebuah
keadaan ini, makanya ketika Pak Dekan telepon saya, ya tanpa saya teling alin-alin, saya ya siapa Dekan untuk menceritakan sebuah pemahaman baru kepada khususnya anak-anak sekalian. Semangat ya, jadi jangan lagi memahami gempa itu sebagai sebuah penghambat. Donggala ini pasti galak, Palu Donggala Sigini memang di peneliti dari Jepang itu mengatakan ya kurang lebih hampir semua daerah ini adalah tanda merah. Kita tidak lagi bisa menghindari gempa tapi mengurangi dampak gempa. Tapi tidak berarti kita harus meninggalkan daerah ini sampai tidak berpenghuni. Tidak boleh. Semangat! Siap, kita semangat! Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, pada adik-adik mahasiswa yang saya hormati,